Alhamdulillahilladzi hadana bihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Allahumma alhimni wa'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita doakan kembali ke masyarakat untuk membangun masyarakat, ya. Dan juga sahabat saya yang satu, Bapak Haji Teguh Sahroni, ini ketua IRMA, mantan ketua IRMA kedua kalau tidak salah. Ya, yang pertama adalah Guru Nudin. Guru Nudin nggak diundang? Diundang? Apa lupa? Ya, ketua pertama itu beliau. Sekarang yang sedang mendomisili atau tinggal di Leko. Kedua beliau dan ketiga almarhum Aat Suhendar. Masing-masing punya kelebihan. Aat Suhendar dulu almarhum sebagai menjabat ketua, sebelum pengajian dimulai itu door to door keliling Sabitung, terutama anggota IRMA yang malas, yang kadang ngaji kadang enggak, itu pasti didatangi setiap habis isya. Almarhum Aat Suhendar, semoga Allah menerangkan alam kuburnya dan juga Allah masukkan beliau ke surga, dan bareng-bareng nanti ketemu kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun beliau di samping ketua IRMA dulu diberikan amanah, kalau salah 190 berapa gitu ya. IRMA berdiri itu tahun 85 mendekati 86. Saya ingat persis waktu itu kita memulai, saya masih di Bogor kuliah, dan saya duet dengan Ustadz Makmun Adung. Seminggu sekali, beliau seminggu, saya seminggu. Jadi setiap per 2 minggu saya harus balik ke Tangerang dalam rangka untuk taklim IRMA. Jadi kalau saya flashback ke belakang, betapa sedih IRMA didirikan dengan cara seperti itu. Kalau sekarang memang IRMA harus hanya tinggal sebuah nama. Karenanya silaturahmi kita malam ini dalam rangka halal bihalal, sekaligus kita mencoba kembali menggali makna-makna kehidupan yang mungkin selama ini telah terpendam oleh berjalannya waktu. Nanti setelah ini kita coba membangkitkan kesadaran kembali, karena hidup ini hanya dihadapkan kepada dua pilihan. Pilihan iya atau tidak, maju atau mundur, diam atau bergerak. Berapa tahun tanpa ada kegiatan? Alali tadi dari 2006, 2014, sekarang 2021, 7 tahun hampir. Kegiatan, stopnya dari kegiatan sekitar berapa tahun? 3 ada 4 tahun deh. 2017 berarti 3 tahun lebih. IRMA menjadi ashabul kahfi, ya, orang yang tertidur atau tertidur nyenyak. Terserah malam ini mau setelah sekarang melek bangun malam ini, apakah mau tidur lagi? Monggo. Ya, ya jelas beberapa malam ini beberapa aktivitas
aktivis yang saya anggap aktivis yang kadang ngopi bareng dengan saya di tempat yang sederhana ini, saya mencoba merangsang giroh mereka, ya, antara lain adalah seniornya Imam Mutakin atau Guru Takin, Aib, Alali, Wanda, Abi, Maldi, Nur Iman, Agus, Kiki, lain-lain. Sudah coba digelindingkan beberapa konsep yang mungkin bisa ditempuh untuk menghidupkan kembali Irma. Karena hal yang perlu kita bayangkan ke depan yang akan menjadi sebuah keprihatinan kalau Irma ini menjadi petidur yang berkepanjangan. Kenapa kita harus bersedih dan kita semakin prihatin? Kondisi real Bitung tiap hari bukan semakin membaik. Bukan hanya Bitung, dimanapun. Kondisi umat Kangjeng dimanapun bertambahnya waktu adalah kondisinya cenderung tidak semakin membaik. Istilah bahasa hadis adalah lallazi ba'dahu syarrum minhu, bahwa waktu-waktu yang setelahnya adalah cenderung lebih buruk daripada waktu sebelumnya. Jadi generasi nubuah zaman Rasulullah baca ada, itulah generasi the golden age, generasi emas, masa kejayaan Islam. Sinar Islam begitu cerah di alam jagat ini. Beralih ke generasi kedua, generasi sahabi, generasi sahabat, Islam semakin eksis di alam jagat raya. Terus sampai per hari ini, inilah Islam yang kita lihat saat ini. Dan apakah Islam paling tidak kita tidak perlu tahu, tidak terlalu dituntut kalau memang tidak mau menuntut diri untuk berbicara secara makro atau secara dalam bentuk global yang lebih luas. Paling tidak kita sederhanakan pemikiran kita, pikirkan Islam di mana kita berpijak. Ya, sewaktu-waktu bolehlah kita berpikir tentang Palestina. Awal saya terus terang ketika Palestina dibombardir di tengah-tengah taraweh, saya pas kebetulan kalau tidak salah sebelum taraweh ya, saya lihat di TV yang diusir lagi taraweh. Saya bilang kapan ini Allah menurunkan azab? Tidak saya sangka anak saya Habib nyelana, zaman dulu. Karena yang dia maksud adalah Allah sengaja membombardir Palestina. Kebiadaban Israel ditampakkan di muka bumi adalah itu merupakan skenario Allah dalam rangka memperbanyak para syuhada-syuhada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan lebih dari itu adalah kita melalui jalur surga yang mana kalau tidak berjuang mengembangkan Islam dan memikirkan Islam. Paling tidak dengan adanya terjadinya pembombardiran di Palestina, kita merasa sayat hati kita sebagai tanda kita merasa ikhwanul muslim itu bahagian daripada pahala kita. Jadi adalah keberadaan Palestina sebagai satu bentuk objek sasaran kebiadaban Yahudi Israel, itu memang sudah tentu adalah kehendak Allah agar umat ini tetap mempunyai sifat kepedulian ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah ikhwatul muslimin dan sebagainya. Karena itu dalam bentuk global atau dalam bentuk makro, bentuk sederhana mikro. Yuk paling tidak kita menukik pemikiran bahwa Islam di mana kita berada, disinilah kita harus berpikir. Kalau kita boleh meminjam yang diistilahkan dengan Said Qutb, bukan hadis ini. Fi ayyi ardin taqa fa anta mas'ulun an islami. Dimanapun kalian berpijak, disitulah kalian semestinya bertanggung jawab terhadap Islam. Yang
Yang berarti kita sekarang ini ditakdirkan Allah berpijak di muka bumi yang disebut kampung Pos Bitung, maka kita di situ dituntut untuk mempertanggungjawabkan Islam Pos Bitung. Yang akan lebih miris ke depan, lebih sedih ke depan, ini masjid sama Pak Haji Deden sudah hampir rampung. Yang sudah terbangun, area parkir dan ke atasnya lantai 2, sampingnya sudah hampir bisa dinyatakan 90% selesai. Dengan menelan biaya 5,1 sekian Pak Jironi ya, 5,2 kurang M. Dan ada wacana ke depan untuk dilanjutkan pembangunan ke depan. Karena tuntutan kebutuhan dan tuntutan gengsi masyarakat juga. Bahasanya adalah Bitung. Walaupun di sisi lain saya ingin berusaha untuk menepi, saya tidak mau terlibat dalam pembangunan masjid karena gengsi, karena dorongan perlombaan antar kampung, karena kita akan terjebak dengan apa yang digambarkan oleh baginda Rasul, di mana suatu saat kata Nabi, umatku ya akan datang kepada umatku, di mana umatku saling berlomba-lomba, berbangga-bangga mendirikan masjid-masjid di mana mereka berada. Jadi jiwa mereka terdorong begitu kuat, begitu keras, sehingga mereka berbuat sekuat-kuatnya untuk bagaimana bisa mendirikan masjid yang sebesar-besarnya, semewah-mewahnya, tapi mereka kosong dari pikiran bagaimana menghidupkan masjid. Itu yang akan terjadi, kata Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang sudah dilihat, nggak usah jauh-jauh sampai ke Jawa, kemana? Ngelangkah Cisere ada Ar-Rahmah. Ar-Rahmah duluan lah Bang. Ada orang Ar-Rahmah datang ke Bitung, Pos Bitung, saat nyolatkan mayat. Iya Pos Bitung, masjid sisi jalan Pos Dia Amat. Des, Pos Bitung bangkit. Aing ge oge elek urang Cisere. Bangunlah Pos Bitung. Tengah Pos Bitung membangun, Al-Mubarak membangun, ada orang Cisere sebelah sana datang ikut nyolatkan mayat ke situ. Aing dia BL ke orang Bitung, delekeun masjid aing bagus di Batang Bitung. Nafsu untuk berlomba mendirikan masjid, bukti tidak perlu jauh di mata kita sudah terjadi. Bahwa umat sudah terjebak dengan nafsu syahwat mendirikan masjid dalam rangka berlomba-lomba menuju kemegahan masjid. Real apa yang digandakan oleh Nabi 14 abad yang silam, bahwa umatku akan terjebak dalam satu keadaan di mana mereka berpacu berlomba mendirikan masjid dengan bermega-mega, tetapi mereka kosong untuk mengisi masjid. Siapa yang pernah mengamati isi masjid 1 bulan saja? Kalau bisa setelah nanti pengurus dibentuk, sebelum mulai ngaji, kalau mau mengaji, adakan dulu satu penelitian di dalam masjid 1 bulan saja. Dalam 1 bulan masjid kita ini diisi berapa banyak oleh pribumi, bukan pendatang. Pendatang nanti juga sudah habis kebutuhannya di Pos Bitung, balik kampung masing-masing. Asli pribumi atau orang yang sudah berdomisili di Pos Bitung karena sudah punya tempat tinggal, berapa persentase? Silakan diadakan angket atau penelitian dari mulai zuhur sampai subuh. Tentang, bukan berarti kita pribumi dan pribumi, tidak, itu yang dimaksud saya dalam rangka membangkitkan, membangun kesadaran pribumi untuk menghidupkan masjid. Ya dilihat dari jamaahnya, dilihat masjid kita, silahkan disurvei dalam 1 bulan 5 waktu itu diisi oleh jamaahnya yang pribumi berapa orang. Nanti menukik sedikit yang usia tertua berapa, termuda berapa. Kalau sementara saya belum melakukan survei secara
otentik, paling tidak dengan kasat mata. Maaf dengan sangat, sungguh bisa terhitung dengan sebelah jari yang pribumi asli. Taruhlah banyaknya dengan 2 jari, 10 orang kurang lebih pribumi. Usia termuda berapa? Ya kisaran 25, bahkan 30. Berarti di bawah itu mana anak muda? Molor pasti. Nah karena itu, adik-adikku sekalian, ayo kita tidur jangan terlalu lama. Tidur jangan terlalu lama. Kita mencoba bangkit dari tidur yang berkepanjangan itu, mulai menggeliat, mulai bergerak, mulai membangun kebersamaan, mulai membangun kesadaran untuk kembali ke masjid, back to the mosque, kembali ke masjid. Dan orang tua banyak yang merindukan itu, termasuk Pak Haji Deden pernah membisikkan ke saya, Sawal kalau bisa mulai ngaji lagi masjid hikmah. Pak Haji Roni juga seperti itu, merindukan suasana pengajian di masjid. Tinggal Irma sebagai motor, bisakah bergerak? Malam inilah kita tentukan, apakah Irma akan menjadi petidur yang berkelanjutan, atau bangun dari tidur bergeliat kemudian bergerak menuju ke perbaikan ke depan. Kita di Bitung masih alhamdulillah ada Kobo, ada Amang Haji Misbah, ada Ustaz Yusef, mantunya Pak Haji Nur. Kalau tidak ada itu, masjid sendiri adalah nol daripada kegiatan kecuali sholat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, nah karena itu, kalau tidak salah tadi malam apa 2 malam yang lalu sudah dicoba saya lempar bola untuk, ya saya istilahkan dengan istilah Irma New Era, Irma dalam era baru. Sehingga dengan harapan adalah ada inovasi-inovasi baru dalam kegiatannya yang kira-kira kalau dulu hanya sekedar datang ngaji, ya sekarang ada keinginan katanya untuk kembangkan mungkin keseniannya, hadro, mungkin tibaan atau sholawatan mahlul yang sebelum ngaji. Ada juga sekarang udah banyak yang mendalami qiraat mandi, mengojak ya. Kenapa tidak Irma memperdalam juga qiraatul Quran, tasdinul Quran, bacaan, memperbaiki bacaan. Ini jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik, anak-anak Irma terjebak kayak orang-orang tua dulu yang sholat hanya sadenge-dengena, sehingga kesalahannya melekat terbawa sampai tua bahkan sampai mati. Karena itu perlu adanya tolak belajar kembali menuntut ilmu. Kemarin Marti sudah saya tindik masukkan qiraatul Quran atau tahsinul qiraat, memperbaiki bacaan Quran dalam kegiatan Irma, agar sekali lagi terutama sasarannya supaya Irma tidak buta baca tulis Al-Quran. Karena ada orang yang mau baca Quran tapi tidak bisa membaca, yang akhirnya dengan terpaksa membaca Al-Quran dalam bentuk tulisan Latin. Tidak bisa Al-Quran ditulis dengan Latin, dibacanya dengan benar. Apalagi di kita tidak ada ejahan baku, EYD-nya enggak jelas. Karena sekarang yang beredar, Anda ketika mengucapkan minal aidin wal faizin,
kebanyakan itu di medsos saya melihat bukan pakai D, termasuk di TV secara terbuka juga mereka yang menyuarakan minal aizin wal faizin, minal aizin kalau dituliskan mungkin pakai DZ atau mungkin pakai Z, kedengaran sekali minal aizin wal faizin, zin itu jelas satu kesalahan yang permanen di Republik ini dan tidak pernah ada orang iseng membenarkan, menjadi kesalahan yang membaku. Termasuk anak-anak Irma yang berkirim ucapan minal aizin sekalian aja aidin. Yang benar itu kalimat aidin itu dari ada yaudu, fa'ilnya aidun, ada yaudu kembali, aidun orang yang kembali. Tapi yang beredar adalah bukan aidin tapi aizin. Artinya apa? Wallahu a'lam. Kalau ada yu'zi bisa jadi menyakiti, bisa jadi orang ail dari orang-orang yang menyakiti, bisa akan terjadi makna seperti itu kalau ailin z pakai zal. Tapi sekali lagi bukan DZ atau zal tapi da, di minal aidin, dengkul, dangder, bukan zengkol. Jadi D dodol, minal aidin, din ya, wal faizin, zai. Itu yang begitu aja merajalela dan tidak terkoreksi sampai tua orang berucap seperti itu. Oke, kembali kepada yang dipersoalan sekali lagi ya, bahwa harapan kita halal bihalal di malam ini adalah ada hikmah yang bisa dipetik, di mana setelah kita tertidur lelap ada harapan, ada keinginan kita untuk bangun, untuk bangkit, menggeliat dan bergerak. Alhamdulillah Pak Ani termasuk mantan ketua, kalau tidak salah setelah mengangkat apa sebelum? Setelah ya. Jadi setelah mengangkat Pak Ani banyak gitu. Oke. Teman-teman sekalian, para jemaah, sekali lagi kita yang baik enggak mantan ketua periode atau generasi ke-4 berarti setelah almarhum Mengaat ya. Yang tertua berarti ketua Irma adalah hampir seusia saya, 50, sekitar 54 tahunan, 55 tahunan. Pak Guru Nurdin, Pak Ironi itu mantan ketuanya. Adapun anggotanya dulu ya tua-tua ya, alhamdulillah. Ya sekali lagi kemarin sudah langsung saja dicoba digelindingkan formasi kepengurusan ya, bentuk kepengurusan untuk Irma yang baru, yaitu sistem kepengurusan presidium ketua. Saya mengangkat unsur ketua ya, unsur ketua 4 orang. Mudah-mudahan disepakati dan tidak perlu ada perdebatan, dan kita berharap yang penting yang 4 ini kita dorong, kita doakan, kita support supaya mereka mau menjadi motor ya. Orang yang 4 itu adalah diambil dari para mantan ketua yang tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua dan sibuk, yang sehari-hari gampang ngopi bareng dengan saya. Oke,
yaitu Takim, ya, ada Mang Takim, terus Mang Mardi, terus Mang Halali, dan juga satu lagi Nur Iman yang menjadi ketua presidiumnya atau ketua umumnya Mardi. Di bawah ketua presidium itu, presidium 1, 2, 3 itu nanti diisi, yang nanti ditentukan dalam raker, ya. Karena nanti untuk ketua presidium 1 membidangi apa, ketua 2 membidangi apa, ketua 3 membidangi apa, nanti dimatangkannya dalam rapat kerja. Di Tiga katanya ada yang mau ngebosin, ya, sambil ngeliwat malaman terang bulan, berarti malam sekitar 14-15 terang bulan. Buat malam Syawal nggak bisa saya ada cara malam bulan Syawal nggak bisa, petang 15 Syawal saya ada di Cianjur nggak bisa. Tapi bisa mungkin kalau itu malam Sabtunya saya udah kembali, saya malam Rabu malam Kamis saya masih di Cianjur. Malam Sabtu kalau terlalu cepat, tapi nanti saja, ya. Intinya sekarang bangun kesadaran dulu, ya, bangkitkan kesadaran dulu, bangkitkan keinginan dulu, tinggal bagaimana bergerak berbuat diatur strategi waktunya, ya. Jadi unsur pimpinan tadi, unsur ketua tadi ada 4 orang, Mardi, Takim, Halali, dan Nur Iman. Kemudian untuk pendamping dari kesekretariatannya, Aib dengan siapa kemarin? Aib dengan Irfan, ya. Irfan mahasiswa, mudah-mudahan bisa untuk mentransformasi ilmu administrasinya. Kemudian bendaharanya Abi dengan Wanda Duen. Yang lain nanti silakan untuk melengkapi kepengurusan. Silakan ketua terpilih tadi atau yang diangkat tadi adalah untuk melengkapi siapa-siapa yang bisa membantu berbuat dalam kepentingan roda Irma ini. Yang jelas sekali lagi kita semua mudah-mudahan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkontribusi atau berbuat untuk menghidupkan Islam di kampung kita. Ya. Mumpung diberi kesempatan hidup, mumpung masih diberi kesempatan tinggal di Bitu. Karena nggak tahu, bisa jadi nanti saudara nikah dengan orang Medan, kebawa istri ke Medan. Mending kalau kayak si Habibah nikah dengan orang sini atau tinggal sini, Suwanda jangan disuruh balik juga bisa pulang balik. Nah, itu bisa kayak itu begitu. Tapi kalau mungkin yang nasibnya ada jodohnya orang Madura, orang Jawa, orang Medan, udah pasti ninggalkan Bitung. Ya, intinya adalah kita sekarang masih diberi kesempatan tinggal di Bitung. Ayo kita bergerak menghidupkan Islam di kampung kita. Ya, yang nanti dari unsur pengurus yang ada tadi, jangan hanya berpikir bagaimana mengaji, tapi bagaimana Irma ini menjadi sebuah motor, menjadi sebuah mesin pergerakan untuk menghidupkan kampung kita dalam segala aspek. Kesenian Islamnya, olahraganya. Olahraga juga kalau Irma turun bisa jadi olahraga itu menjadi sebagai media ketakwaan. Saya pernah dulu, mungkin RTJ Kampung Pun tahu tuh di lapangan. Waktu mulai membentuk PPR PR ya, Bitung Raya. Saya pernah berkelakar dengan RW Ahong. Coba sekali-kali bikin kejutan, satu bentuk kegiatan olahraga, anak-anak pas olahraga atau bermain bola di lapangan sambil bawa sajadah. Iya, kenapa tidak? Jadi kalau ada kompetisi misalkan BR diundang main bola di mana, semua yang 11 kesebelasan itu bawa sejadah. Kan biasanya mainnya habis asar. Iya, habis asar. Jadi di rumah wudu masing-masing atau di lapangan cari tempat wudu. Sebelum masuk lapangan wudu dulu. Sebelum duit dibunyikan sujud, sholat asar di lapangan bola. Seperti itu. Bisa saja, kenapa tidak? Kalau misalkan mau sedikit banyak bersensasi dalam ibadah,
TV tidak bermaksud untuk sensasi, tapi adalah memberikan satu bentuk percontohan bahwa sarana olahraga bisa dijadikan sebagai perangsang di dalam beribadah. Ya, oke, pada intinya seperti itu harapan kita, bahwa segala kegiatan-kegiatan yang positif untuk kepentingan masyarakat luas adalah ayo kita coba untuk menerjunkan diri masing-masing. Siapapun kita punya peluang, kita punya potensi untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan masyarakat dalam segala aspeknya, agama, sosial, dan sebagainya. Saya pikir insya Allah kita semua bisa untuk berbuat, melakukan itu semua. Yang penting kita punya kesadaran untuk bangkit kembali setelah tidur panjang ini. Nanti mungkin raker segala apa dijadwalkan. Adapun memulai pengajian di masjid tentu adalah setelah raker, karena dalam raker itu di samping akan dibahas tuntas tentang kegiatan apa saja yang akan menjadi prioritas, kemudian tentang schedule time atau waktu-waktunya, PHBI dan sebagainya itu perlu dijadwalkan secara paten atau waktu. Barangkali itu saja terkait dengan IRMA. Adapun tentang halal bihalal, mohon maaf tentunya dalam situasi pandemi sebenarnya hal-hal begini belum dibebaskan, tapi ya kita bertawakal Allah lah. Ya insya Allah kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa pandemi COVID atau COVID sudah tidak lagi ada di kita, atau mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya lebih cenderung ke perkumpulan semacam ini adalah diyakini sebagai pengusir wabah dengan catatan tetap prokes, protokol kesehatan. Kenapa? Karena dalam pertemuan atau silaturahmi itu di situ banyak satu keberkahan, kelebihan yang Allah turunkan dalam rangka menghindarkan bara bencana. Karena di antara fadilah silaturahmi adalah dakul bala, panjang umur dan sebagainya. Insya Allah ya. Oke, karena itu sekali lagi para yang tadi disebut. Oke, biar yang baru belum tahu barangkali berdiri sebentar. Tadi yang disebut maju sebentar. Yang 4 orang mana tadi, unsur pimpinan, unsur ketua, Takim, Mandi, Halali, siapa lagi? Nuriman. Kemudian yang lainnya unsur sekretariat, AF dengan Ipar, kemudian bendahara Abi dengan Wanda, Umat, Agus, Maulana. Agus mana Agus? Agus Maulana? Nyumput tuh mana? Oh iya, Rifki mana Rifki? Ayo gitu. Ya ini adiknya Johun ya. Dan ya inilah yang kita harapkan sebagai motor ke depan untuk kembali menghidupkan roda organisasi ini. Di tangan mereka inilah kita menaruh harapan, dengan tentu kita akan selalu support, mengontrol, mendorong agar IRMA jangan sampai tersandung dan tertidur kembali. Ya. Jadi sekali lagi malam ini adalah hari kebangkitan IRMA setelah tidur panjang kurang lebih berapa tahun tadi, sekian tahun, tidak ada alasan lagi COVID. Jadi setelah ini segera dijadwalkan waktu untuk raker, pasca raker nanti dijadwalkan kegiatan-kegiatannya. Sekali lagi ini semua kita lihat wajah-wajah yang akan kita harapkan menjadi motor. Mudah-mudahan kita doakan di tangan mereka lah IRMA kembali bergerak, kembali berjalan untuk mewarnai Islam di kampung kita.
Tadi ada beberapa PR ke depan. Tadi Pak Haji Roni butuh tenaga-tenaga muda tambahan untuk membangkitkan untuk kebutuhan yatim piatu. Ya. Nanti ke depan kalau masjid kita sudah selesai, sumber dana Bitung dikemanakan? Kalau masjid sudah selesai, sumber dana di kita mau digali untuk apa? Sumber dana di kita sangat banyak. Kalau masjid kita sudah selesai, ya kita untuk kepentingan untuk syiar Islam tentu. Kalau perlu nanti setiap subuh orang kasih sarapan uduk. Ya, beh rame isuk-isuk sabarian jamaah subuh bari nyaran uduk di masjid. Bisa, ya. Paling tidak tukang ojek diharap sengaja sholat subuh daripada lapar, penumpang mendingan sholat subuh di masjid jamaah bari menang uduk. Intinya adalah bahwa potensi dana ke depan setelah kita selesai membangun masjid, saya yakin kita akan bisa menggali dana untuk kepentingan syiar, ya, kepentingan kaum duafa, kepentingan pendidikan kaum para yatim dan sebagainya. Kas yatim Pak Haji Roni juga sekarang tidak terlalu besar karena memang pos-posnya adalah masih tersedot pasti. Tapi kalau masjid sudah selesai, sekali lagi sumber dana sangat banyak untuk bisa kita manfaatkan untuk menghidupkan syiar di kampung kita. Saya yakin semua itu adalah bisa kita lakukan selagi kita punya kesadaran untuk bagaimana menghidupkan Islam di kampung kita ini. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesadaran, kemampuan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa diberi kesempatan dan kemampuan oleh Allah untuk menghidupkan al-Islam di mana kita berada. Sekali lagi ingat prinsip fi ayyi ardin tatawfa anta mas'ul an Islam. Dimanapun kalian berpijak, disitulah kalian bertanggung jawab terhadap Islam. Berbicara tentang perjuangan Islam hanya ada pilihan dua. Said Qutb menyatakan iskariman au mut syahid. Hiduplah dalam kondisi mulia atau matilah syahid. Jadi kalau tidak bisa hidup mulia, dalam arti hidup selalu bermaksiat tanpa berpikir dan berbuat untuk Islam, hidup kita adalah hina. Maka lebih baik mati. Dan kalaupun harus mati, sekali lagi carilah kematian syahid. Palestina. Sekarang kalau mau daftar ke Palestina, malam ini daftar melalui saya. Ada si Agus mau daftarin ke KUA yang gratis. Palestina lagi menanti suhada. Ya. Kedua, ingat kena ke anak. Nur ingat kena ke anak Doha. Jadi semua masih berat. Padahal mati syahid adalah kematian yang sangat indah sekali. Oke, intinya kita sekali lagi mudah-mudahan Allah berikan kesadaran untuk menghidupkan agama Allah sebelum Allah mematikan kita. Barangkali itu saja, ya, tidak akan terlalu panjang kalam. Sekian apa yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang direncanakan mendapatkan dukungan, dapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita semua diberi keringanan untuk mewujudkan harapan-harapan tadi. Bibarakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya ma'bud, lakal hamdu ya ma'bud, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah
حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح شأننا كله لا إله إلا الله. اللهم اصلح شأننا كله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن أحوال الدنيا وأحوال الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا جل جلاله برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث واصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا سامع كل الصوت ويا سالك القوت ويا كاسي العظام الأحمى ومنشرها بعد الموت. نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك الأعظم الأكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين. يا حليما دانات لا يقوى على نفسك يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ولا يحصى عددا. فرج عنا فرج عنا فرج عنا. اللهم افتح لنا ولأولادنا ولأمتنا بفتوح العارفين واجعلنا من أهل العلم والخير واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا أبواب علمك وأبواب رزقك إنك أنت خير الفاتحين وإنك أنت خير الرازقين لا رازق إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas kehadirannya. Ajanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.